Oke, malam hari ini kita akan coba kupas sebuah tajuk menjadi ibu yang tenang. Ya, sebelum kita mulai, ini kita udah tenang belum? Saya mau tanya dulu sama kawan-kawan. Sejauh ini, kawan-kawan mungkin macam-macam ya, ada yang ibu baru, ada yang ibu lama gitu ya. Sejauh ini, secara rata-rata gitu ya, sudahkah kita menjadi ibu yang tenang? Atau ya masih mungkin sering reok gitu ya, anak tantrum masih ikut tantrum, atau mungkin kita masih sering pengen adu menang sama anak gitu ya, atau kawan-kawan lagi ada di posisi yang mana nih ya, belum apa-apa udah nangis bun. Oke, it's okay kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan nanti ada yang ngerasa tiba-tiba pengen nangis, nggak apa-apa ya, izinkan aja air matanya keluar, jangan ditahan. Ketika ada perasaan bersalah muncul dan itu agak sedikit menusuk hati gitu ya, dan bikin mata perih, keluarkan aja air matanya. It's okay kawan-kawan ya. Oke, udah nangis ini, oke, nggak masalah. 50% tenangnya, Masya Allah. Tapi di samping gua ada anak, nggak apa-apa. Mau ada anak, ada siapapun, it's okay. Lebih enak kalau ada anaknya bisa peluk langsung. Nah, jadi kawan-kawan, kalau melihat perjalanan hidup kita sebagai seorang ibu secara keseluruhan gitu ya, mungkin kita tenang menghadapi anak setenang itu mungkin bisa dihitung ya. Lebih banyak nggak tenangnya, ya nggak sih? Ya nggak kawan-kawan? Atau saya aja jangan-jangan. Ya, jadi memang mendampingi anak itu luar biasa. Apalagi tadi ya, ada yang anaknya 3, usianya usia balita, batita, usia anak, dan usia remaja. Allahu Akbar. Apalagi cowok semua. Wih, terbayang ya. Itu emosi kita naik turun. Udah kayak roller coaster. Tenang sebentar, baru menikmati hidup jadi ibu. Ada aja yang dilakukan anak-anak gitu ya, gebrakannya tuh ada aja. Insya Allah, yang bikin ibu tuh tarik nafas, ngelus dada, tarik nafas lagi, nggak kuat, teriak. Oke, kawan-kawan ya, it's okay. Setiap kita punya perjalanan, punya cerita yang berbeda-beda. Gimana pun mungkin sepak terjang kita selama ini sebagai seorang ibu gitu ya. Yang sudah, ya sudah, biarkan berlalu. Kalau ada rasa sedih, diizinkan sedihnya, akan tetapi tidak perlu terlampau menyesali, apalagi sampai ngejudge diri ibu yang payah segala macam gitu ya. Nah, ini Bu Siti Aminah 5 laki semua, Masya Allah. Kita doakan semoga Ibu Aminah di Wonosobo nih, Allah kuatkan lahir batinnya ya, dan semua ibu-ibu di dunia ini. Karena memang menjadi ibu itu peran yang luar biasa, peran berat, peran mulia, peran yang tidak mudah. Kelihatannya sepele ya tugas seorang ibu itu, kelihatannya gampang, tapi kalau dijalani itu ya Allah luar biasa. Dan kita yang ngerti gimana kita terseok-seoknya membesarkan anak-anak kita, dengan segala mood swingnya mereka, dengan segala mood swingnya kita sendiri. Itu kan Allah Akbar, ya nggak sih? Sehingga untuk ada di titik ibu yang tenang itu suatu anugerah besar, suatu hadiah yang luar biasa. Karena kan kita ingat ya, kalau kita flashback dulu ketika anak-anak kita masih bayi gitu, ibaratnya kita bisa makan mie rebus masih hangat itu udah istimewa banget, ya nggak sih? Makan mie rebus yang masih hangat, yang belum berkembang gitu sih mie-nya, itu udah suatu kenikmatan yang luar biasa. Kalau makan nasi, nasinya udah dingin, udah keras, udah ngembang juga. Atau bisa lama-lama di kamar mandi tanpa gedor-gedor anak-anak tuh rasanya luar biasa. Belum lagi ketika anak tumbuh dewasa, tantangannya ada lagi sebagai seorang ibu. Mungkin sekarang kalau yang anak-anaknya udah remaja, udah dewasa, apalagi kita bisa mandi dengan
tenang, bisa makan dengan tenang. Tapi kan masalah tetap ada yang mengganggu pikiran kita itu menjauh dari ketenangan. Dan setiap kita punya fase ujian yang berbeda. Ya nggak kawan-kawan? It's okay. Kalau Anda di posisi yang rasanya ya Allah nggak kuat, ya Allah sakit, ya Allah perih, ya Allah capek, it's okay. Nggak apa-apa. Yang pasti satu hal yang perlu kita ingat, Allah pasti udah nguatin bahu kita untuk melewatin semua ini. Allah pasti udah nguatin kaki kita untuk bisa melangkah sampai sejauh ini. Kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, gimana tertatihnya kita, gimana jatuh bangunnya kita buat kadang ngejaga mood kita sendiri biar nggak kelepasan di depan anak tuh kan suatu perjuangan yang luar biasa, nggak sih? Ya nggak sih kawan-kawan? Kita mungkin akan ada sering di posisi anak-anak tuh lagi rewel di saat kita sendiri lagi gitu, dan kita berusaha buat sekuat tenaga agar anak itu tidak menerima luka, tidak tergores oleh rasa sakit yang mungkin tanpa sadar kita torehkan di saat kita lagi memendam marah. Itu kan perjuangan banget ya nggak sih kawan-kawan? Gimana kita menjaga sekuat tenaga biar anak nggak terluka, gimana kita nggak ngomel-ngomel anak di saat lagi marah sama bapaknya. Itu kan perjuangan banget ya nggak sih? Beberapa sering kita kesal sama ayahnya dan akhirnya kita melampiaskan sama anak-anak kita. Maka insya Allah gitu ya, mudah-mudahan kita di sini bisa ada di titik ibu yang tenang, bener-bener tenang gitu ya. Kondisi tenang tuh gimana sih? Bukan berarti tenang tuh yang nggak ada apa-apa gitu ya, nggak diuji, nggak diguncang. Karena tenang itu memang setelah ada guncangan, ada badai, tapi dia tetap ajak dan bisa tetap stabil, nah itu baru tenang. Jadi kalau selama ini dalam pengasuhan kita gedebak-gedebuk gitu ya, itu salah satu jalan kita menuju ketenangan. Gak bisa disebut tenang kalau belum ngelewatin fase gedebak-gedebuk. Gak bisa seseorang disebut sabar kalau dia belum melewati fase amarah. Kenapa orang bisa disuruh sabar? Karena ada sesuatu yang membuat dia harus bersabar. Ya gak sih? Misalnya nih, Bu Nur Hayati Riau. Bu Nur Hayati ini lagi nggak ada masalah apa-apa, lagi nggak ada jengkel apa-apa, dan nggak lagi kesal sama siapa-siapa. Kondisinya lagi netral banget, lagi biasa aja. Nggak nahan marah, nggak nahan sedih, nggak nahan apapun, lagi biasa aja Bu Nur Hayati ini. Terus saya bilang, Bu Nur Hayati sabar ya. Bisa nggak? Relate nggak? Nggak kan? Lu apa yang harus saya sabarin? Orang saya lagi nggak marah. Nggak ada yang bikin saya kesel kok. Ya nggak? Sehingga justru ketika ada rasa amarah, kesel, jengkel dan sebagainya, itu justru jalan kita buat bisa sabar. Begitupun juga untuk sampai di titik tenang itu, kita nggak yang tenang gitu aja, yang nggak ada masalah, yang anak-anak tuh anteng, nggak ada yang harus dikomentarin, setiap disuruh nurut. Ya, justru tenang itu di saat justru anak tuh Masya Allah gitu ya, amburadul banget gitu ya, yang menguji kesabaran kita, tapi kita tetap stay cool. Nah itu baru insya Allah kawan-kawan ya, kita kalau sekarang lagi ada di fase jedak jeduk gedebak-gedebuk gitu ya, membersamai buah hati, emosi naik turun, air mata sama tawa, teriakan segala macam bercampur baur, it's okay. Sadari dulu semuanya memang itu ada di dalam diri kita, dan sadari juga kita sedang berjalan menuju fase yang tenang. Insya Allah kawan-kawan ya. Nah selanjutnya nih, mengapa ketenangan penting bagi seorang ibu? Penting gak sih? Kalau gak penting udah gak usah kita lanjutkan ya. Tapi kita tahu bahwa ketenangan itu bisa jadi sumber energi, bisa jadi power yang luar biasa di rumah kita. Apalagi kalau power itu ada di dalam diri seorang ibu. Karena ngerasa gak sih kita kalau di rumah kita lagi ngomel-ngomel, marah-marah, kesel,
itu seisi rumah ikut horor nuansanya. Kalau seorang ibu udah ngomel-ngomel, waduh, seisi rumah udah tegang. Tapi ketika seorang ibu merasakan ketenangan gitu ya, hatinya lapang, luas, itu anak-anak juga bisa ngerasain energinya, vibrasinya. Meskipun diem, seorang ibu itu nggak ngomong apapun, tapi anak tuh bisa ngebaca energinya, vibrasinya. Seorang ibu kalau lagi marah, cuman diem nggak ngomong, anak takut tuh nyamperin, kerasa. Begitupun ketika seorang ibu memancarkan energi ketenangan, itu juga seisi rumah bisa membaca itu, dan anak-anak betah deket-deket sama kita. Maka ketenangan bagi seorang ibu itu penting. Kawan-kawan pernah dengar nggak tadi ya saya opening sama Nikita Will ya? Pernah dengar nggak statement beliau yang mengatakan bahwa oh ternyata nyetrika itu bikin setenang itu ya? Kawan-kawan pernah dengar nggak? Beliau bilang kayak gitu. Jadi beliau nyetrika, terus bilang ternyata kalau nyetrika itu bikin kayak calm ya, relax gitu. Ada nggak kawan-kawan yang pernah dengar pernyataan beliau yang kayak gitu? Kok bisa-bisanya gitu kan? Banyak komentar tuh netizen. Kalau banyak tuh kalau menyetrika di rumah saya banyak katanya gitu. Ya, ya. Jadi kenapa sih beliau bisa sampai bilang kok nyetrika itu jadi momen me time yang menyenangkan? Ya nggak sih? Karena kalau batinnya tenang, mau ngapa-ngapain pun itu jadi sesuatu yang nikmat. Even itu nyetrika, kalau menyetrikanya dalam keadaan hati yang tenang, itu nyaman banget ya, bener ya, nyaman banget, senyaman itu, setenang itu. Karena kenapa? Hatinya tenang. Kawan-kawan, kalau hatinya tenang, beres-beres rumah misalnya atau melakukan aktivitas di rumah, itu biasanya enak. Cuci piring kalau tenang, itu enak. Nyimpen panci, penggorengan. Kalau habis cuci piring kan kalau hatinya nggak tenang, nyangkutin barang aja tuh nggak nyangkut, malah tambah kesel ya nggak sih? Ujung-ujungnya dilempar aja udah. Tapi kalau hatinya tenang tuh cepet tek gitu. Maka ketenangan ini penting kawan-kawan. Biar apa? Biar energi kita nggak bocor. Karena kalau hati kita mulai gelisah, jauh dari ketenangan, biasanya ngapa-ngapain itu kita capek. Coba deh. Karena energi kita banyak terkuras untuk menghandle perasaan yang tidak nyaman yang hadir dalam diri kita. Ya, punya banyak uang bisa bikin tenang nggak? Bisa jadi bikin tenang, bisa jadi juga bikin nggak tenang. Punya pasangan bisa bikin tenang nggak? Bisa bikin tenang, bisa juga bikin nggak tenang. Betul nggak? Apapun di dunia ini punya dua kemungkinan, bisa bikin tenang, bisa juga bikin nggak tenang. Cobain aja tanya sama orang-orang yang udah duitnya banyak, apakah dia seumur hidupnya tenang? Ya, ternyata dia juga punya fase ngelewatin yang masa nggak tenang. Nah, ini manfaatnya Bu kalau ibu tenang. Yang pertama, anak lebih bahagia dan mudah menyesuaikan diri. Jadi anak itu kalau dibersamai, diasuh oleh ibu yang tenang, dia tumbuh jadi anak yang bahagia dan mudah beradaptasi. Ya, karena kenapa? Ya ibunya tenang, nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, indeks kebahagiaannya naik. Tapi akan berbanding terbalik kalau ibunya suka ngomel-ngomel, teriak-teriak, sering nyalahin anak, sering menyudutkan anak atau mempermalukan anak. Kira-kira indeks bahagianya naik apa turun tuh kalau kayak gitu? Ya nggak? Kesel dikit, wow gitu ya. Anaknya bikin salah dikit, kamu tuh ya kemarin capek. Masalahnya kemarin ditarik lagi, dibawa lagi. Kira-kira kalau anak kita sering diomelin kayak gitu, sering diteriakin, sering dibentak, sering dipelototin, atau bahkan sampai dicubit, dipukul, itu kira-kira gimana ya kondisi anak-anaknya kawan-kawan?
ini salah satu manfaatnya ya kalau kitanya tenang. Orang tua mengelola marah dengan baik. Nah ini kawan-kawan ya, ketika orang tua sudah bisa mengelola marah dengan baik, itu luar biasa. Jadi marah itu bukan berarti kita nggak boleh marah, Bun. Kita manusia ya, bisa marah, bisa kesel, dan kita bisa merasakan emosi apapun yang hadir dalam hidup kita. Tapi masalahnya banyak orang yang kesulitan, yang kerepotan ketika sedang kedatangan tamu yang namanya marah. Bener gak? Kan marah itu tamu ya. Emosi itu semuanya tamu. Marah, sedih, jengkel itu mereka semuanya tamu, datang hanya untuk singgah, bukan untuk selamanya. Ada nggak orang yang seumur hidupnya dari bayi sampai sekarang marah terus? Nggak ada kan? Semuanya silih berganti. Maka semua emosi itu adalah tamu, kawan-kawan. So, perlakukan semua emosi itu ya seperti layaknya tamu. Namanya tamu tuh kita harus gimana sih? Ya, namanya datang tamu ya kita perlakukan dia, kita jamu. Kita jamu dengan sebaik-baiknya jamuan. Kita izinkan dia masuk. Kita kalau perlu tanya mau disuguhin makanan minuman apa. Lalu tanya maksud dan tujuannya datang ini buat apa. Jadi ketika marah datang tuh bukan yang serta-merta juga aku nggak boleh marah, aku nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah, itu semakin ditekan tuh semakin tersiksa kita. Karena kenapa? Kita akan semakin capek untuk menahan atau menolak perasaan yang hadir. Makanya bocor energi, makanya gampang capek. Orang yang mengelola marah itu bukan berarti orang yang gak pernah marah, enggak. Justru ketika datang marah itu dia bisa menjamu marahnya dengan baik. Disuguhin marahnya, tamunya itu disuguhin. Sehingga marahnya itu tidak membuat orang-orang di sekitarnya terluka. Karena kalau orang tua tidak bisa mengelola marah, biasanya dia akan menjadi luka bagi orang-orang di sekitarnya. Lihat deh ucapan orang yang marah gitu ya, itu kan biasanya asal jeplak aja gitu, ya nggak sih? Manusia kalau marah tuh asal nyerocos aja nggak? Dia kadang nggak disadarin dia bicara apa, karena memang orang yang marah itu biasanya ucapannya tidak dia sadari. Apa yang ada di dalam dirinya itu yang keluar. Makanya kalau orang kawan-kawan melihat seseorang yang kalau dia marah, kalimat-kalimat yang keluarnya itu pedes, artinya itu di dalam dirinya banyak sampah-sampah emosinya tuh, masih banyak kemarahan di dalam dirinya. Makanya dia buang lagi ke orang di sekitar dia. Dan biasanya yang paling sering kena semprot seorang ibu itu siapa? Anaknya. Maka seringkali banyak orang tua yang membuang sampah amarahnya itu ke anak-anaknya. Ya. Gimana cara menjamu marah itu? Sadarin kalau kita lagi marah. Akui kalau kita memang lagi marah. Beri jeda. Nanti kita akan bahas selanjutnya nih ya. Akan ada pembahasan selanjutnya tentang bagaimana menjamu marah. Kita selesaikan ini dulu. Kemudian bonding antar keluarga semakin lekat. Kalau ibunya tenang, tentram, adem, ayem, anak tuh lengket betah sama kita. Kita aja seneng dengan orang yang kalem, ya nggak, tenang. Tapi kalau sama orang yang suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka nyalah-nyalahin, kita aja malas deket orang kayak gitu, betul gak sih? Saya kan punya teman seorang teman gitu ya. Dia orangnya sering ngomel-ngomel, suka marah-marah, cerewet, bawel, sering nyalahin, terus playing victim. Kita seneng nggak deket-deket sama orang kayak gitu? Males sih nggak sih? Kalau dia jauh aja kita udah males, apalagi mendekat. Kita pengen menjauh, nggak mau deket sama dia. Begitupun anak-anak kita juga sama. Kalau dia dibersamai dengan ibu yang tidak tenang, yang suka teriak-teriak, maka anak-anak juga males deket-deket sama kita.
Sehingga apa, bondingnya jauh. Kalau bondingnya jauh, apa efeknya? Biasanya kalau bondingnya jauh, anak-anak itu akan banyak bantahnya, susah sepakatnya. Biasanya ada aja gebrakannya. Karena kenapa? Bondingnya jauh. Sehingga setiap nasihat kita rasanya tuh nggak penting. Karena suara kita sudah didefinisikan sebagai suara yang menyebalkan. Akhirnya hati kita semakin menjauh. Efeknya apa? Dia susah dinasihatin sama kita. Harus dinasihatinnya sama orang lain. Kan pernah dengar nggak? Dia mah udah nggak kebal dinasihatin sama emaknya, harus orang lain yang bilang. Kalau orang lain yang bilang baru dia menurut. Pernah dengar kayak gitu nggak? Nah, kalau udah kayak gitu berarti suara si orang tua ini sudah diterjemahkan oleh otak anak itu sebagai sesuatu yang tidak aman, tidak nyaman, tidak menyenangkan. Sehingga efeknya apa? Otak tuh nge-skip. Oh itu, plus keluar lagi langsung. Bondingnya semakin jauh. Nah terus anak tumbuh lebih cerdas secara emosional kalau kitanya sudah tenang. Ya, dia akan matang emosionalnya, gak gampang nyalahin orang lain. Dia akan juga bisa cepat mengelola emosinya juga, karena kenapa? Dia mencontoh ibunya ketika mengelola emosi. Kemudian mereduksi distress, karena distress itu sesuatu yang merugikan, ya, sesuatu yang kalau terus-terusan bisa membahayakan. Kemudian anak memiliki kepercayaan diri lebih baik. Anak percaya diri itu bukan berarti anak yang dia berani tampil di depan umum, dia berani berpidato gitu ya, berani mengungkapkan pendapat di tengah organisasinya atau apapun itu. Kepercayaan diri itu bukan hanya itu aja, tapi yang lebih dalam kepercayaan diri anak itu dia ngerasa berharga, dia ngerasa penuh. Karena kenapa? Dia merasa dicintai oleh ibunya. Karena ternyata banyak anak zaman sekarang dia pinter secara akademik tapi hatinya kopong. Karena kenapa? Semua prestasinya itu dianggap gak berharga di mata ibunya. Ada loh, banyak. Sehingga anak tuh gak ngerasa dicintai seutuhnya. Anak tuh ngerasa dicintai karena ibunya ada maunya. Sehingga anak tuh ngerasa, oh ternyata ibuku akan bersikap baik kepadaku kalau aku mau memenuhi keinginannya. Itu kan capek ya gak sih? Seberapa sering anak kita tuh memikul beban untuk memenuhi semua ekspektasi kita. Sehingga dia akan berbuat bermacam cara, bahkan mungkin mengorbankan dirinya, perasaannya. Biar apa? Biar kita senang, biar kita gak marah. Karena anak tuh gak mau dimarahin ibunya, anak tuh gak suka dimarahin ibunya. Sehingga dia akan terus berupaya untuk memenuhi keinginan ibunya. Efeknya apa? Dia akan mengabaikan perasaannya sendiri. Dia akan mengubur dalam-dalam setiap perasaan yang dia hadir, yang menurut dia perasaan dia gak penting. Karena menurut dia yang paling penting adalah memenuhi keinginan ibunya. Karena dengan ibunya keinginan dipenuhi, barulah si ibu itu ngerasa bangga sama anaknya. So ini kan berat kawan-kawan, ya gak sih? Dan seberapa sering dengan egonya kita sebagai seorang ibu menganggap anak tuh harus selalu nurut buat kita, tanpa kita pahami bagaimana kondisi dia, bagaimana sudut pandangnya, apa yang dia mau, apa yang dia gak suka. Dan anak tuh capek banget berjuang untuk jadi anak yang baik buat kita. Anak tuh gak percaya diri, dia gak ngerasa dicintai sama ibunya, dia gak ngerasa disayangi sama ibunya. Karena kenapa? Ibunya baik sama dia kalau keinginan diturutin. Ya, sehingga anak tuh dia struggle terus buat memenuhi keinginan ibunya. Sehingga di dalam dirinya tuh bukan untuk bukan untuk menumbuhkan kekuatan di dalam dirinya, potensi di dalam dirinya. Sehingga yang dia kejar adalah biar ibunya gak marah-marah. Itu kesian kawan-kawan kalau anak kita sampai kayak gitu.
dia akan berbuat dalam keterpaksaan, ya, dalam tekanan, enggak kawan-kawan. Terus mencegah gangguan mental pada anak, tentu saja ya kalau anak sudah terganggu emosionalnya, kepercayaan dirinya, itu kalau terus-terusan dilakukan akan juga menjadi gangguan mental sama anak. Ya nggak kawan-kawan? Ya nggak sih? Kadang kita mikir ya betul ya, kita ngerasa anak tuh susah diatur, tujuannya baik buat dia. Tapi kemudian ketika kita kurang tepat menyampaikannya, itu hati-hati bisa jadi bumerang juga. Sehingga bisa jadi luka batin tuh buat anak. Sehingga anak kita tuh jadi nggak punya rumah di rumahnya sendiri. Yang ngerasa nggak aman di tempat paling aman seharusnya. Yang harusnya rumah itu jadi tempat tinggal, tempat dia merebahkan segala lelahnya, letihnya. Tapi dia nggak punya itu. Dan zaman sekarang banyak anak yang nggak punya rumah. Bukan rumah buat tempat tidur, tempat dia mandi, tempat dia segala macam, tidak. Tapi rumah yang menjadi untuk hatinya bersandar di saat dunia mungkin jahat sama dia. Di saat mungkin teman-temannya mengejek dia, di saat dia kecewa pada hidup, dia nggak punya tempat buat pulang. Banyak anak remaja yang nggak punya tempat buat cerita, dan dia lebih memilih cerita sama teman-temannya. Karena kenapa? Kalau cerita sama ibunya, dijudge, diomelin, langsung dibentak, langsung bla 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 segala macam. Sehingga ya lagi-lagi ternyata banyak anak-anak Indonesia yang memang nggak punya rumah. Biasanya ketika ada seseorang gitu ya, seorang perempuan yang sudah menjadi ibu, yang seharusnya dia itu menjadi rumah buat anak-anaknya, tapi kemudian dia tidak bisa memberikan itu. Karena biasanya dulunya si ibu ini, dia juga tidak punya rumah. Saat waktu kecil dulu, dia tidak punya tempat yang aman bagi hatinya bersandar, sehingga dia juga nggak bisa memberikan rumah itu. Oke lah, mungkin dulu kita ada di posisi saya nggak percaya sama orang tua, saya punya masalah sama orang tua, saya rumah saya di orang tua itu rasanya bukan rumah yang bikin kita tenang, nggak. It's okay kita dulu nggak punya rumah, tapi paling tidak sekarang nih mari kita bangun rumah untuk anak-anak kita, ya kawan-kawan. Nah, ketenangan itu dimulai dari mana kawan-kawan ya? Dimulai dari pengelolaan emosi tadi. Maka emosi itu sesuatu sebuah energi kawan-kawan. Karena emosi itu sebuah energi, maka berlaku juga hukum kekekalan energi. Kalau sekarang namanya hukum kelestarian energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Kita nggak bisa menciptakan marah. Saya mau marah sekarang, bisa nggak? Saya pengen marah sekarang, saya mau marah-marah, nggak bisa. Karena kenapa? Ya memang nggak ada yang nge-trigger bikin kita marah, maka kita nggak bisa menciptakan marah. Begitu juga kita tidak bisa memusnahkan. Ketika ada suatu kejadian yang bikin Anda marah sekali, misalnya ya, Anda juga nggak bisa bilang saya nggak mau marah, nggak bisa juga. Karena pada kenyataannya, realitanya, rasa marah itu memang ada di dalam diri kita. Sehingga yang bisa kita lakukan apa? Sesuai dengan kaidah hukum kekekalan energi, maka energi itu hanya bisa dialihkan, dialirkan, diubah. Karena kita tidak bisa memusnahkan atau menciptakan. Maka kawan-kawan, ketika kita sudah bisa terlatih gitu mengelola emosi, insya Allah ketenangan itu hadir. Meskipun di tengah badai amarah datang, kita tetap bisa ngerasa tenang. Nah, orang yang sudah terlatih mengelola emosi, meskipun di sininya tuh riuh, panas segala macam, tapi dia tetap tenang, dia tetap stabil, dia nggak reaktif, dia nggak senggol bacok,
Maka salah satu pengelolaan emosi terpenting adalah dengan menjeda, kawan-kawan. Ya. Jadi ketika dorongan marah muncul, tamu marah muncul, kita nggak bisa nolak. Kita nggak bisa bilang, kamu jangan datang. Ibarat nih di rumah Anda nih, Anda sekarang lagi di rumah, ada yang ngetok pintu Anda di luar, tok tok tok. Anda ngintip dari dalam jendela, terus Anda lihat tamunya, oh saya nggak suka sama tamu itu, saya nggak mau biarkan dia masuk karena saya nggak suka sama dia. Terus Anda putuskan untuk menutup pintu itu dan nggak membuka pintunya, karena memang tamu itu butuh ketemu sama Anda. Dia nungguin di depan pintu, nggak pergi. Dia akan nunggu terus sampai Anda buka pintu. Waktu berlalu, datang lagi tamu yang lain. Anda lihat lagi, lihat tok tok tok, ada yang ngetok lagi pintu atau pejit bel, ting nong gitu. Anda lihat di dalam rumah, lihat lagi, ternyata tamunya juga Anda nggak suka. Anda memutuskan untuk, saya nggak mau buka pintu karena saya nggak suka sama tamu itu. Sudah 2 tamu yang Anda abaikan, betul nggak? Anda biarkan antri di depan rumah. Waktu terus berlalu, berjalan, semakin banyak tamu yang datang ke rumah Anda. Semakin Anda nggak mau membuka pintu rumah Anda, semakin panjang antrian tamu yang datang ke rumah Anda, betul nggak? Tamu-tamu itulah emosi, bisa jadi marah, sedih, jengkel, kesal, dan sebagainya. Kalau Anda nggak suka dengan tamu itu dan Anda nggak izinkan itu masuk, yang namanya tamu sudah berjejalan, suatu saat namanya sudah sudah berjejalan gitu tamunya, pertahanan pintunya bisa jebol. Kenapa? Orang dorong-dorongan pengen ketemu sama kita. Akhirnya pertahanan jebol. Itulah yang muncul ketika kita tiba-tiba udah ditahan-tahan, tenang, gak teriak, tiba-tiba wah jeger. Kayak gitu tuh, pintunya udah jebol. Karena kenapa? Tamunya berdorong-dorongan, berdesakan masuk ke rumah kita. So, di sini apa yang perlu kita tarik benang merahnya, bahwa ketika dorongan marah muncul gitu ya, ada tamu yang namanya marah itu bertamu ke dalam hidup kita, maka biar nggak chaos kayak tadi, biar nggak senggol bacok kayak tadi, maka setiap kali tamu yang datang, siapapun, bukain pintunya, izinkan dia masuk. Kita jamu rasa marahnya, jeda dulu sebentar. Misalnya Anda kesel sama anak Anda tentang hal apa, ya kawan-kawan boleh deh coba bayangkan satu hal apa yang bikin Anda pernah dibikin marah sama anak Anda. Kalau sudah, ibarat rasa marah itu datang, apa yang perlu kita lakukan? Semakin kita menahan, menolak, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah, itu juga ditahan, ditekan. Lama-lama tamunya datang, ambiar. Maka gimana? Kita buka pintunya, kita sadarin bahwa oke, saya marah sama anak saya karena dia misalnya GTM parah, atau misalnya karena anak saya judi online ya, Masya Allah. Anak saya tantrum, atau anak saya ketika bertengkar dengan saudaranya, dengan kakak atau adiknya. Sadarin, oke, saya lagi marah nih sekarang. Jadi marah dengan kesadaran itu baik. Justru perlu kita menyadari setiap emosi yang datang. Yang nggak baik itu justru marahnya tanpa kesadaran. Kalau orang marah tanpa kesadaran biasanya bahaya tuh, bisa sampai yang gelap mata. Makanya kenapa sampai ada terjadi pembunuhan segala macam, karena apa? Marahnya tidak disadari. Maka ketika dorongan marah muncul, karena ini sebuah energi yang hadir, fitrah gitu, maka tugas kita izinkan dia masuk. Bukan berarti harus selalu merespon atau harus selalu langsung reaktif ya. Jadi ketika dorongan darah muncul itu tidak perlu langsung ditindaklanjuti. Orang kalau lagi marah biasanya gimana? Pengennya mukul, betul? Pengennya nyubit, pengennya nyeramahin. Betul gak sih? Dan satu hal kawan-kawan, saya saya nge-reminder banget diri sendiri gitu.
Jadi salah satunya ketika marah sedang hadir dalam hidup kita, kan pengennya langsung ngomong ke anak tuh. Tapi bun, dia salah, harus dinasehati. Saran saya, kalau lagi marah itu jangan bicara dulu sama anak, apalagi sampai nasehatin anak, jangan dulu. Tapi bun, anak tuh salah, harus dikasih tahu. Iya, betul, memang anak harus dikasih tahu. Tapi jangan pas Anda lagi marah. Karena kalau kita nasehatin anak pas lagi marah, yang nyampe itu bukan nasehatnya, tapi apa? Bentakannya yang diingat anak. Nada tingginya, mata yang melototnya, atau bahkan cubitannya. Karena orang kalau lagi marah tuh bawaannya energinya besar, pengen melampiaskan sesuatu. Ini sih, orang kalau lagi marah tuh energinya gede. Makanya orang kalau lagi marah nonjok tembok sekalipun dia nggak akan ngerasa sakit, temboknya malah bisa bolong. Mukul pintunya juga bisa bolong tanpa merasa sakit. Karena apa? Energinya besar. Maka ketika dorongan marah muncul, jangan ditindaklanjuti langsung. Anda kalau pengen ngomel, jangan dulu, stop dulu. Anda pengen nasehatin anak, jangan dulu, stop dulu. Karena kalau lagi marah nasehatin, ujung-ujungnya itu melampiaskan, bukan menasehati. Nasihatnya tuh nggak masuk sama anak. Yang diingat memori anak itu teriakannya, amarahnya, emosi negatifnya. Dan itu akan dikenang banget sama anak. Jadi ya di stopnya itu dijeda. Maksudnya jangan merespon langsung saat itu. Beda antara reaktif dengan responsif. Reaktif itu kesel, senggol, bacok, nggak peduli urusan polisi belakangan, itu reaktif. Marah nyolot, marah nonjok, marah pukul, itu reaktif. Jadi nggak dicerna dulu, nggak dijeda dulu. Kalau responsif itu ketika marah datang, dia ambil momen dulu. Apa yang perlu saya tindak lanjuti, apa yang nggak perlu, apa yang diprioritaskan, apa yang tidak penting. Karena kalau kita ngikutin terus, itu kita nggak tahu mana yang prioritas, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Itu kayak nggak kefilter, nyampur aja. Pokoknya saya puas gitu. Maka ini kuncinya di kita, kawan-kawan. Ketika kita pengen punya anak yang dia stabil ketika marah, so kita duluan tunjukin. Kita juga bisa tetap stabil ketika kita marah sekalipun. Dan bagaimana kita menjadi orang tua yang ketika marah itu tetap kalimat-kalimat baik yang keluar dari lisan kita. Apalagi kita sebagai seorang ibu, itu perlu kita jaga banget lisan kita. Karena lisannya seorang ibu itu Masya Allah diijabah sama Allah, kawan-kawan. Ucapan seorang ibu, doanya seorang ibu itu tembus ke langit, gak ada hijabnya. Wah, Masya Allah. Makanya perlu hati-hati ketika bicara, apalagi ketika lagi marah. Itu akan menjadi doa bagi anak-anak kita. Karena ketika lagi marah itu memang ucapan-ucapan yang keluarnya itu nggak enak didengar, ya nggak sih? Pernah dengar nggak orang yang lagi marah terus ucapannya enak didengar, manis gitu? Jarang ya. Karena memang ketika marah itu isinya sampah, jadi yang dikeluarin itu sampah, nggak enak didengar. Yang namanya sampah tuh bau, nggak enak didengar, nggak nyaman dilihat. Makanya kalau ada orang yang lagi marah-marah tuh enak dilihat nggak? Nggak enak dilihat. Ucapannya juga nggak enak didengar. Karena dirinya sendiri juga dia lagi nggak enak juga sama dirinya. Nah, keteladanan orang tua saat marah jadi role model bagi anak. Pernah ada yang cerita, Bun, anakku kenapa dia kalau lagi marah tuh lempar-lempar mainan segala macam, dibanting-banting. Kalau kita mau coba refleksi diri gitu ya, bagaimana kita selama ini kalau lagi marah, atau pasangan kita. Jangan-jangan anak itu sebenarnya ngikutin kita. Ketika anak berteriak pas lagi marah, cek diri kita pas lagi marah gimana, teriak-teriak juga nggak? Atau jangan-jangan kita juga pas lagi marah banting pintu, lempar barang, merusak barang. So itu yang diikutin sama anak. Anak tuh peniru ulung, kawan-kawan. Anak tuh jago banget buat ngikutin.
kalau pengen anak kita stabil, tenang pas lagi marah, you go first. Anda dulu yang tunjukin. Gak akan ada anak yang tenang kalau ibunya seringkali nunjukin respon amarah yang tidak tenang. Kawan-kawan, sebetulnya kalau pengen ada sesuatu yang diperbaiki dari anak, itu kuncinya bukan kita sibuk anak biar berubah, tapi justru kitanya duluan. Karena anak tuh cerminan, anak tuh hanya pantulan kita, baik secara emosi juga. Anak tuh hanya memantulkan emosi kita. Kawan-kawan pernah dengar gak sih, pernah mengalami gak, ketika Anda lagi jengkel, Anda lagi kesel, lagi nggak enak, lagi nggak enak lah ya emosinya, terus anak Anda tantrum, dia cranky gitu, karena Anda lagi nggak enak juga. Biasanya ketika kita nasihatin, diam dong, saya suruh tenang dong, tapi ternyata dia malah makin cranky, ada aja yang dicari. Pernah nggak kayak gitu? Bukannya dia udah tahu emaknya lagi pusing, stres, malah nambahin lagi sama bikin perkara kayak gitu, jadi tambah pusing. Karena kenapa? Sebenarnya anak itu juga dia nggak ngerti ada apa dengan dirinya, dia hanya merasakan pantulan emosi dari ibunya. Makanya kenapa nggak heran banyak anak yang cranky ketika ibunya nggak tenang. Anak semakin tantrum ketika ibunya semakin tantrum. Ya, karena anak tuh hanya melihat pantulan emosi kita. Jadi kalau pengen anak kita tenang, you go first. Selama ini kan kita nuntut anak buat begini begitu. Selama ini kita nuntut anak buat bertumbuh, belajar, bersabar, mengerti, memahami, memaklumi, dan sebagainya. Yang dituntut itu anak terus. Jarang orang tua yang justru dirinya lah yang perlu belajar lebih dulu dari anak-anaknya. Justru dirinya lah seorang ibu itu yang perlu bertumbuh bareng-bareng dengan anaknya, bukan hanya nyuruh anaknya aja. Kalau anaknya salah, minta maaf. Giliran kita yang salah, ini kan gara-gara kamu. Anak nggak belajar tuh di situ. So kalau pengen anak kita minta maaf ketika dia salah, you go first. Contohin. Karena ketika kita salah, kita minta maaf, itu nggak akan merendahkan wibawa kita, nggak akan menurunkan derajat kita depan anak. Nanti anak nggak patuh kalau gini-gini. No, nggak. Justru kita lagi memberikan keteladanan bahwa, nah, bunda juga orang tua bisa salah. Tapi bunda menyadari kesalahan bunda minta maaf ya nak. Bunda akan belajar, bunda akan perbaiki lagi. Itu nggak enak tuh kok kayak gitu. Anak juga akan terbiasa kayak gitu. Nanti anak juga akan belajar bahwa, oh iya ya ternyata bunda juga bisa salah, tapi bunda mau ngaku kalau salah, nggak keras kepala, nggak ego, nggak nunjukin harus selalu benar. Biasanya kan kita selama ini kalau ada selisih paham sama anak, kita harus ada di posisi yang selalu benar. Berat banget buat mengakui bahwa ya nak, bunda salah, bunda minta maaf ya. Tapi kalau kita udah terbiasa kayak gitu kawan-kawan, rasakan deh gimana anak-anak kita juga punya hati yang lembut, punya hati yang kesatria untuk mengakui kesalahan. Ini contoh simpel aja ya. Saya kan kadang kalau lagi nyetir gitu suka lihat handphone gitu ya, kalau ada lagi yang dibutuhkan. Suatu saat anak saya ngingetin, "Ndak, katanya kalau lagi nyetir kan nggak boleh pegang handphone." Padahal saya lagi butuh banget buat segera membalas gitu ya. Rasanya pengen bilang, ini lagi butuh banget lah gitu ya. Karena ego kita kan gitu ya, ini kerjaan gitu. Tapi ya kita perlu berbesar hati, perlu mencontohkan banget. Saya langsung simpen, oh iya ya, untung adik ingetin bunda. Bunda jadi inget deh kalau nyetir nggak boleh pegang handphone. Makasih ya udah ngingetin bunda. Jadi kita memberikan contoh bahwa ketika ada yang beri nasihat itu kita apresiasi dengan baik. Itu kan anak saya tuh memberi nasihat ya nggak sih? Bunda kalau lagi nyetir jangan pegang handphone. Itu tuh nasihat. Maka kita beri respon bagaimana ketika kita memberi nasihat sama dia, kita merespon yang sama gitu. Jadi ketika dinasihatin sama kita, oh iya ya, dia juga jadi kayak gitu. Ketika diingatkan gitu ya, adik nggak gini.
oh iya ya, makasih Anda udah ngingetin adik. Dia langsung berhenti tuh melakukan aktivitas yang saya ingetin. Sehingga emang kita tuh role model banget, dan ini latihan buat kita juga. Ini apa ya, memang berat ya. Jadi role model itu berat karena kita mencontohkan sesuatu yang memang kita juga masih perlu berlatih di situ. Nah terusnya lebih dekat dengan anak. Jadi dekat itu bukan hanya sekedar jarak, saya ada di kamar, dia di ruang tengah, atau saya di dapur, dia di kamarnya. Memang secara fisik dekat, tapi mungkin sibuk masing-masing ya. Maka kita perlu meluangkan waktu nih, menyengaja. Jadi meluangkan itu memang mengkhususkan waktu, bukan sisa, bukan kalau ada waktu, enggak. Jadi beda antara meluangkan dengan kalau ada waktu. Maka kita perlu meluangkan, meskipun sebentar, itu perlu kita nikmati waktu khusus, baik itu 5, 10, 15 menit bahkan. Tapi kalau itu berkualitas, itu yang akan melekat di memori dia ya, baik makan, main, meluk, ngobrol. Dan ngobrolnya juga ngobrol beneran, ngobrol yang udah nggak jangan ada gadget gitu. Perhatikan khusus gitu ya. Kalau saya biasanya punya waktu khusus sama anak-anak sebelum tidur, itu benar-benar ngobrol tok. Saya dengerin apa-apa yang mereka ceritakan, baik yang penting, yang nggak penting. Itu kan sebenarnya bikin kesel ya nggak sih, dengerin cerita anak yang apa sih cerita kayak gitu. Tapi kita pada saat itu adalah jadi momen terbaik, momen mahal. Kita adalah jadi orang yang paling nungguin dia cerita hari ini ada apa. Kita jadi orang yang paling antusias hari ini dia ada perasaan apa, baik di sekolahnya kah, di tempat kerjanya kah, atau ya dimanapun lah. Kita jadi orang yang paling nunggu banget, penasaran banget, kamu gimana sih nak tadi di sekolah. Jadi orang yang sesemangat itu gitu. Coba kita upayakan waktu 10 menit aja, 15 menit gitu, punya waktu jadi orang yang paling antusias menunggu info dari dia kalau dia punya sesuatu yang buat diceritakan. Dengerin aja udah tanpa penghakiman. Itu tuh efeknya gede banget kawan-kawan. Dan ini juga melatih kita biar jadi ibu yang tenang. Karena kenapa? Dengerin anak cerita yang gak penting itu juara ya. Suatu upaya yang luar biasa gitu. Nah kemudian perilaku positif muncul saat orang tua tidak banyak berteriak dan marah-marah. Jadi ini kawan-kawan, ketika ternyata perilaku positif itu muncul di saat kita nggak banyak teriak. Justru semakin banyak teriakan, biasanya rumahnya semakin chaos, ya nggak sih? Bener nggak? Kalau di rumah udah banyak teriakan, Masya Allah. Kalau kawan-kawan pengen tahu rumah kita dilimpahkan rahmat dari Allah atau enggak, salah satu cirinya katanya adanya teriakan apa enggak. Kalau di rumah itu ya hampir tidak pernah terdengar teriakan, maka rumah itu insya Allah dirahmati oleh Allah. Karena kenapa? Fabima rahmati minallah lintalahum, maka dengan rahmat Allah berlaku lemah lembutlah sama mereka. Kalau engkau bersikap keras lagi kasar, maka mereka akan jauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi ketika kita bisa ramah di saat kita pengen marah-marah, di situ rahmat Allah turun. Itu rumahnya dirahmati sama Allah ketika kita bisa nih marah-marah, tapi kita tetap bersikap ramah. Fabima rahmati minallah, maka dengan rahmat Allah. Itu kawan-kawan. Jadi kalau kita pengen dirahmati sama Allah rumahnya, coba kurangin teriakannya. Karena biasanya teriakan itu banyak mengundang bisa jadi bahan ribut gitu loh. Bahkan suami istri juga kan sering berantem karena biasanya salah nada bicara. Benar nggak sih? Kita bicaranya sebenarnya niatnya biasa aja, tapi karena kita ngegas gitu ya, itu bisa jadi miskomunikasi juga. Maka teriakan itu, upayakan kita kurangi, kita latih untuk
tidak banyak berteriak. Itu kawan-kawan. Ya, itu latihan ya. Jadi kalau misalkan anaknya jauh, tapi kalau anaknya jauh gimana Bun? Harus diteriakin, samperin, deketin dulu, jangan bicara dari kejauhan. Ya, karena ada istilah kaki dulu baru mulut katanya. Karena kenapa? Kalau anak jauh jangan diteriakin, tapi langkahkan dulu kaki kita, deketin dulu ke fisiknya dia, baru bicara. Makanya kaki dulu baru mulut, itu kuncinya. Artinya apa? Jangan sampai terbiasa sama teriakan. Karena orang tuh kalau udah teriak nadanya mulai tinggi, biasanya iring dengan juga emosi kita ikut naik marahnya ya. Kadang orang ada yang nggak pengen marah tapi karena berteriak jadi rasanya pengen marah gitu. Ya, maka kita coba latih buat kurangi teriakan di rumah gitu ya. Jadi kalau anaknya jauh, deketin, samperin, colek ya, sentuh dulu. Nah, mandi. Ini kan kita di dapur, anak di ruang tengah atau di garasi misalnya, kita teriak, "Dek, mandi!" Oh, kita niat marah nggak? Enggak. Tapi kadang orang yang denger itu kan, apa sih si mama teriak-teriak gitu ya. Apalagi anak laki-laki, dia tuh anaknya nggak bisa multitasking. Apalagi anak laki-laki lagi main game misalnya, kita teriak-teriak, "Dek, mandi, dek, mandi." Dia tuh fokusnya ke main game, pendengarannya itu jadi menurun. Karena dia nggak dengar, udah berkali-kali dipanggil, "Adek, main game terus ya." Wah, mulai itu kan, intonasi naik, konser dimulai. Yang tadinya nggak pengen marah jadi marah karena kenapa? Teriak-teriak. Gitu kan ya. Jadi ya, wajar aja ternyata ketika anak-anak kita, oh ya nggak punya rumah ya di rumahnya. Next, mengedepankan kasih sayang bukan kekerasan. Nah ini nih ya. Sehingga kalau ibunya sudah tenang, yang dikedepankan itu kasih sayang bukan kekerasan. Kalau ibu yang nggak tenang biasanya kebalik, mengedepankan kekerasan dulu. Dia kalau nggak dikerasin nggak nurut Bun, dia kalau nggak dikerasin nggak berubah, dia kalau nggak dibetak goa gitu, dia nggak akan beranjak dari itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Anda bentak, Anda marahin, Anda kerasin, dia berubah, dia mau ngikutin apa yang Anda mau. Pertanyaannya, dia melakukan itu terpaksa atau tidak? Saya yakin jawabannya terpaksa. Dia melakukan itu karena terpaksa. Terus yang lebih parah, yang tertinggal di dirinya kasih sayang atau kebencian sama orang tuanya. Karena kenapa? Diteriakin terus, dikerasin terus. Beda keras sama tegas. Jangan sampai ini kawan-kawan ya. Itu sehingga anak-anak kita itu bisa menyadari bahwa oh ini bentuk kasih sayang, oh ini mah kekerasan gitu. Dia bisa membedakan. Sehingga yang tertinggal di dalam dirinya adalah rasa marah terhadap ibunya. Dia nurut, dia berubah, dia ngikutin apa yang kita mau, tapi di hatinya penuh marah. Yang bahayanya bisa jadi dendam yang dia bawa sampai dia besar. Kalau udah jadi luka pengasuhan gitu repot, dia bawa sampai dia dewasa. Dan dia nanti juga akan sulit memberikan rumah bagi anak-anaknya, begitu terus. Sehingga banyak anak-anak itu yang mewariskan rasa sakitnya, lukanya, itu kan. Nah, gimana caranya kemudian bantu anak memahami dan memvalidasi emosi mereka. Nah, ini salah satu cara buat kita ini biar bisa jadi rumah bagi anak-anak kita. Dan nanti kawan-kawan ya, sebagai info nih bocoran juga, kawan-kawan yang di Bandung insya Allah tanggal 20 Juli nanti kita akan ada kelas healing ya, sama launching bukunya Bunda Michelle di judulnya menemukan menjadi rumah yang dirindukan. Nah, jadi buat para ibu nih yang merapat ke Bandung nanti 20 Juli ya, kalau ada masih sampah-sampah emosi yang tertinggal di diri kita yang bikin kita jadi tidak menyediakan rumah buat anak-anak kita rilis di sana insya Allah. Dengan cara apa? Salah satunya bantu anak memahami dan memvalidasi emosi mereka. Kalau anak nangis, wah
mama gitu. Biasanya kita gimana? Shh, udah jangan nangis. Gitu doang nangis. Udah. Permennya jatuh. Udah, tinggal mama beliin lagi, udah nggak usah nangis. Gitu kan? Kita selalu mengkak biar cepet beres karena risih mendengar tangisan anak. Udah nggak sih? Risih nggak denger anak nangis. Pengennya cepet berhenti ya. Akhirnya makanya banyak orang tua yang seringkali menghibur ketika anaknya sedang sedih, sedang marah, sehingga anak itu tidak diizinkan merasakan kesedihan. Kita tutupin pintunya. Ibarat tadi ada yang tamu, sedih lagi bertamu ke rumah anak kita. Kita tutupin pintunya. Kamu jangan sedih nak. Kita tutupin tuh dengan cara apa? Dikasih hiburan, dikasih permen baru, dikasih handphone. Udah nih lihat handphone aja, lihat tung sahur gitu ya. Oh yang zaman sekarang. Akhirnya anak tuh nggak ngerasain sedih. Karena apa? Teralihkan. Sudah ada sesuatu yang bikin dia tertawa, seru, rame. Dengan cara apa? Melihat gadget ya, atau dibelikan mainan baru kah, atau permasalahannya langsung diselesaikan. Sehingga anak tuh tidak punya ruang buat merasakan emosinya. Ibu mana ya yang tega melihat, yang pengen melihat anaknya sedih, betul nggak sih? Semua ibu pengen lihat anaknya bahagia, betul nggak? Betul kan? Saya yakin semua ibu pengen lihat anaknya bahagia. Nggak ada ibu yang pengen sengaja diniatin saya pengen lihat anak saya sedih, nggak ada. Semua ibu pengen anaknya bahagia. Tapi secara realita bahwa memang emosi itu datang dan pergi. Emosi bahagia, sedih itu dipergilirkan, baik itu terhadap diri kita maupun diri anak kita. Maka kita sadari dan bantu anak buat validasi. Oh nak, misalnya dia lagi sedih, diajak temannya, oh nak kamu sedih ya, diajak temanmu tadi. Bantu validasi, memang kesedihannya itu benar ada, sehingga kita ini jadi rumah buat anak-anak kita. Oh di depan bunda tuh enak bisa mengakui segala hal. Oh di depan bunda tuh menyenangkan ya, karena bunda gak pernah ngejudge sama perasaan aku apapun. Oh di depan bunda enak ya bisa menjadi diri aku sendiri. Aku gak dijudge ini itu, atau aku nggak diharuskan untuk cepet-cepet pulih dari rasa sakit ini. Dan anak tuh menemukan rumah di dalam diri kita. Salah satunya dengan cara ini kawan-kawan. Kalau untuk lebih lengkapnya lagi nanti insya Allah ketemu ya 20 Juli di Bandung. Nah ini terakhir, gimana sih ya pengasuhan yang tenang, yang penuh kedamaian. Yang pertama, terhubung sama anak. Sebelum kita nasehatin anak, sebelum mengkoreksi anak, pastikan kita sudah terkoneksi dengan anak. Karena koreksi tidak akan terjadi kalau kita belum terkoneksi sama anak. Ini yang sering terlupakan. Kita koreksi. Padahal batin kita belum terhubung, belum sefrekuensi, belum klik frekuensinya. Ibarat radio, kalau kita belum klik frekuensinya belum sama antara yang disiarkan dengan yang kita tangkap, maka kita nggak akan pernah bisa menangkap pesan apa yang disiarkan oleh siaran radio itu, betul nggak? Saya pengen dengerin siaran radio 100 FM, tapi yang saya setel di radio saya 99, nggak klik. Ketemu nggak kira-kira infonya, radionya di siaran itu apa? Enggak. Karena kenapa? Belum terhubung, belum ngeklik. Maka informasi sebagus apapun dari radio itu nggak akan diterima oleh saya. Karena kenapa? Nggak terhubung. Begitupun kita, seringkali kita jengkel sama anak, nasihatin anak berkali-kali, kok nggak didengar-dengar, kok kamu nggak berubah-berubah, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih, mama harus ngomong pakai bahasa apa lagi sih biar kamu ngerti nak, kamu ngerti nggak sih maksud dari mama? Sampai berbusa kita bilangnya. Gimana caranya biar terhubung dah sama anak? Pahami, bantu anak validasi perasaannya. Itu tuh udah bikin kita terhubung. Ketika kita paham dia lagi sedih nangis, kita jangan bilang udah sih gitu aja. Itu memutuskan tuh. Masa gitu doang nangis? Memutuskan. Masa anak cowok kayak gitu? Itu memutuskan. Udahlah gitu doang, udah ambil hati. Itu memutuskan. Maka untuk menyambungkan, menghubungkan, kita bantu validasi perasaan anak. Nah, kamu sedih ya? Tadi sama temanmu gak diajak main. Itu tuh udah menghubungkan banget. Sepele, kecil, tapi itu powerful. Kalau sudah terhubung, kalau dia sudah percaya sama kita,
nasihat apapun itu mudah diterima sama anak. Dia lebih besar kemungkinan buat bisa menyepakati atau memahami apa yang kita sampaikan. Ya, tanya apa yang dirasakan. Kalau misalkan anak pulang sekolah, jangan ditanya PR-nya udah kerjain belum? Ada PR apa? Gitu. Udah lepasin dulu PR, biarin. Nah, tadi ada kejadian apa yang bikin kamu senang? Kejadian apa yang bikin kamu sedih? Atau pertanyaan yang kalau Anda berani gitu ya, menanyakan hal-hal yang mungkin agak mendalam sama anak, itu kita coba tanyakan, nak, kamu misalnya ngerasa bahagia kalau bunda gimana? Nah, itu pernah gak sih? Atau tanyain, nak, gimana rasanya kalau kamu pas lagi dimarahin sama bunda? Itu tuh salah satu cara buat mengkoneksikan anak-anak kita. Coba berani gak nanyain itu ke anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan mendalam. Nak, apa yang kamu rasain kalau bunda marah sama kamu? Atau apa yang kamu harap bunda lakukan di saat kamu sedih? Itu kan pertanyaan mengeksplorasi yang bikin kita terkoneksi sama anak. Nak, kapan kamu ngerasa terakhir kali kamu tuh ngerasa disayangin banget sama bunda? Oh, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita aja kalau ditanya gitu sama orang tua kita, gimana rasanya ya? Keluar tuh semua. Atau misalnya, nak, kalau kamu bisa minta satu hal dari bunda, kamu minta dari bunda minta apa? Nah, coba tuh pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita terhubung. Atau tanyain, nah, apa hal yang bikin kamu gak nyaman di rumah? Coba tanyain, dengerin jawaban mereka apa, dengerin toh, jangan dikomentarin, dengerin aja. Tanyain, nak, menurut kamu bunda ini lebih sering memuji atau lebih sering mengkritik kamu? Ya enggak? Selama ini kan kita gak pernah dengar dari mereka ya. Kita taunya kamu harus begini, kamu harus begitu. Atau misalnya pertanyaan lain, nak, kapan kamu merasa bunda bangga sama kamu? Ya enggak? Nah, ini Masya Allah. Atau pertanyaan yang juga penting nih, nak, apakah kamu bisa nggak merasa jadi diri sendiri di depan orang tua kamu, di depan bunda? Atau jangan-jangan anak kita di depan kita pakai topeng, biar bunda senang, biar bunda nggak marah-marah. Coba tanyain pertanyaan-pertanyaan itu kawan-kawan tadi. Kalau ada yang merangkumkan pertanyaannya boleh ditulis ya di kolom komentar. Biar nanti kita bisa tanyain bareng-bareng ke anak-anak kita. Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita terkoneksi sama anak. Untuk remaja boleh, buat anak yang udah punya anak pun boleh. Kalau kan di sini udah punya cucu, memperbaiki hubungan dengan anak yang dulu renggang, boleh tanyain. Ya, anaknya minta, bunda jangan marah-marah, itu doang. Satu lagi, melatih, bukan mengontrol. Ini penting banget. Ketika kita menyampaikan sesuatu sama anak, menasihati sesuatu anak, memberikan sesuatu yang penting buat anak, bahwa ini adalah latihan buat anak. Yang namanya latihan bisa berhasil, bisa gagal. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal gak perlu marah-marah. Kalau gagal coba lagi aja, namanya juga latihan. Ini mindset yang perlu kita pegang. Ketika nasihat kita gak didengar sama anak, ingatkan diri bahwa oh, ini latihan buat dia. Oh iya, sekarang dia gagal latihannya. Kemarin dia berhasil, sekarang tapi gagal. It's okay. Nanti coba lagi. Jadi ini adalah latihan. Sampai kapan latihannya? Seumur hidup. Nanti kalau Anda sudah meninggal, gak usah lagi praktek-praktek visual parenting, gak usah. Gitu kan kawan. Ya. Jadi sadarin bahwa setiap nasihat kita adalah momen untuk berlatih. Bukan momen untuk mengontrol. Bukan momen kita mengendalikan mereka, tapi momen kita melatih mereka. Namanya latihan. Coach, latih. Kalau gagal, coba lagi. Ya kawan-kawan. Itu saja mungkin ya
Maka selamat berlatih menjadi orang tua yang tenang, karena menjadi orang tua yang tenang itu adalah sebuah skill yang perlu dilatih. Bukan sekali jadi, bukan juga bisa sekali beli di Shopee. Maka ini perlu latihan yang luar biasa. Mari kita bertumbuh bersama-sama menjadi orang tua yang tenang, yang hebat, yang kuat. Karena anak yang hebat juga terlahir dari ibu yang hebat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Teh Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.